Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bunda Majlis Ta'lim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang berada di rumah ikut kajian online, semoga kita semuanya dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali kajian pada pagi hari ini, kita akan membaca sebagaimana kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu surah An-Nisa ayat 32 hingga ayat Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah ayat 32 hingga ayat 41. Sekali lagi, surah Al-Maidah juz 6 ayat 32 hingga 41. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang di rumah bisa dibuka mushaf, yaitu halaman 113, surah An-Nisa Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah kesehatan, kekuatan. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga anak keturunan kita menjadi min ahlil Quran, para ahli Al-Quran, dan tidak hanya bisa membaca tetapi menghafalkan juga mengamalkan apa yang menjadi kandungan dari Al-Quran. Bunda, kelihatannya volumenya dikerasin dikit. Jadi pada ketika seseorang dihadapkan pada sebuah pilihan yang di situ Al-Quran menjadi pedoman, menjadi tuntunan, semoga dengan tuntunan itu kita semuanya menjadi orang-orang yang berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tema yang ada keterkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Kemarin kita sudah mengupas di awal, yaitu sahabat Abu Bakar. Dari sisi apa kemarin kita itu ngupas? Saya sampai lupa. Tentang mertua ya, hubungan menantu dengan mertua itu yang kemarin. Kemudian setelahnya lagi kita sudah mengupas Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu hubungan apa kemarin ya Allah, baru dikaji minggu kemarin. Apa Bunda? Apa? Apa? Oh, keharmonisan rumah tangga. Ya, tentang ini ya, Sayyidina Umar dengan istri beliau, dengan para sahabat juga. Pada pagi hari ini kita akan mengupas tema, yaitu dengan harta kurai ridhonya. Dengan harta kurai ridhonya. Jadi kita akan mengupas sosok seorang sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah Dzul Hijratain, yaitu orang yang memiliki hijrah dua, karena Sayyidina Utsman ini adalah beliau termasuk rombongan yang hijrah ke Habasyah atau Ethiopia bersama istri beliau dan sebagian dari golongan sahabat. Kemudian hijrah yang kedua adalah Madinah. Jadi makanya beliau dijuluki Dzul Hijratain. Selain Dzul Hijratain, yang familiar di telinga kita adalah Dzun Nurain. Jadi Sayyidina Utsman itu selain Dzul Hijratain, yaitu orang yang memiliki dua hijrah, karena beliau hijrah di Ethiopia atau Habasyah, kemudian beliau juga hijrah di Madinah. Kemudian beliau dijuluki Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah, kemudian yang kedua adalah Ummu Kulsum. Kedua-duanya ini dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Sama-sama Sayyidina Utsman ini juga sudah pernah nikah. Sayyidah Ruqayyah sudah pernah nikah, Ummu Kulsum juga sudah pernah nikah. Yang unik ini kedua putri Rasulullah ini besanannya dengan anak paman beliau sendiri, yaitu anaknya Abu Lahab, yang namanya Utbah sama Utaibah. Yang Utbah itu mendapatkan Sayyidah Ruqayyah, kemudian Utaibah ya bin Abu Lahab itu mendapatkan Sayyidah Ummu Kulsum. Di saat turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, kemudian bapaknya ini tidak terima, bojomu pegaten kabeh. Jadi Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum diceraikan sama anak-anak dari Abu Lahab. Kemudian tidak jauh dari itu kemudian dinikah oleh sahabat Utsman bin Affan. Cuma uniknya ini, yang dinikah oleh Sayyidina Utsman ini sama-sama belum pernah dikumpuli sama Utbah ataupun Utaibah. Jadi kalau bisa dikatakan gitu, kalau di kita istilahnya itu janda kempling, nggak bahasanya orang di masyarakat kan begitu, karena masih perawan. Jadi nikah tapi belum sempat disetubui, kemudian diceraikan oleh anak Abu Lahab gara-gara konflik mertua kan, konflik Abu Lahab sendiri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada pagi hari ini Bunda, saya akan fokus di perihal harta. Tidak cerita banyak tentang Sayyidina Utsman detailnya, tetapi memang Sayyidina Utsman ini sahabat yang dijamin masuk surga sama Rasulullah. Juga dari 10 itu salah satunya sahabat Utsman bin Affan. Kemudian beliau ini adalah salah seorang sahabat yang kaya raya. Yang kaya raya, selain Anas bin Malik, selain Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan ini kaya raya. Saya ingin berbagi kepada Bunda semuanya yang sekarang menyimak kajian ataupun yang hadir di sini. Ada 4 yang mungkin dapat kita ambil teladan dari bagaimana beliau Sayyidina Utsman memperlakukan hartanya. Beliau ini seorang saudagar, bahkan karena sangat jelinya dalam berdagang sehingga menjadi orang yang sangat kaya raya. Nah,
hampir harta-harta beliau itu dominan, itu diamanahkan atau ditasarrufkan, dipergunakan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk mengagungkan agama Allah, untuk mengagungkan kalimat Allah. Maka satu momen Bunda, insya Allah kita akan kupas 3 poin nanti. Kemarin alhamdulillah sempat disinggung sama salah satu yang ada di sini, usul ya, itu bahas zakat. Nanti akan saya singgung zakat insya Allah. Saya singgung. Jadi insya Allah kita akan kupas bagaimana kedermawanannya Sayyidina Utsman. Kemudian yang kedua kita akan mengupas gambaran sedikit apa itu zakat, apa itu sedekah. Kemudian baru kita akan kupas zakat yang mungkin perlu kita kupas. Saya tidak akan kupas semuanya, tapi akan saya kupas yang penting-penting buat masyarakat perkotaan. Jadi satu momen Sayyidina Utsman itu, Rasulullah itu akan persiapan melakukan perang Tabuk. Tabuk itu Bunda, daerahnya itu perbatasan dengan nggak jauh dari yang namanya Yordan. Kalau sekarang jenengan yang tidak tahu apakah sudah pernah ke sana apa belum, ada namanya di Madinah itu di ujung sana itu ada namanya Madain Saleh. Madain Saleh itu persis kayak Petra, mirip kayak Petra yang ada di Yordan, tapi itu di wilayah Saudi, yaitu di Madinah, tepatnya di daerah Madain Saleh itu, dan itu tidak jauh dari Tabuk. Nah, Rasulullah itu pernah mau berangkat perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang antara umat Islam dengan Romawi. Karena memang kekaisaran Romawi itu di daerah wilayah Yordan, ya di Palestina situ dekat dengan Madinah. Makanya kenapa kok Madinah itu wilayahnya dingin? Karena semakin geser ke sana Yordan, ke Palestina itu mengenal kadang minus itu bisa terjadi. Nah, makanya kenapa Madinah itu dingin, karena geser ke sana daerahnya itu semakin ke sana sampai Turki, yaitu karena memang kenal musim dingin atau ibarat kata salju. Makanya kadang di wilayah Saudi ada beberapa yang kena salju karena yang dekat perbatasan dengan Suriah, perbatasan dengan Yordan itu kenal salju. Oke. Satu momen Rasulullah mau perang Tabuk. Dan saat itu umat Islam dalam kondisi ibarat ekonomi lagi jatuh. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar mengumumkan siapa yang mau support membiayai peperangan Tabuk. Para sahabat ada yang angkat tangan sahabat Utsman. Saya ya Rasul, saya mempersiapkan onta sekian. Sudah. Siapa lagi? Sayyidina Utsman angkat lagi onta sekian. Sayyidina Utsman angkat lagi sampai terkumpul beliau itu tis'atu mi'atin wa arba'in, yaitu 940 onta. Saged dengan bayangno 940 onta. Wa sittina farasan, dan 60 kuda. Berarti digenapin sama beliau total 1000. Iki cara nian bayangno nak onta anggap bae rego pinten onta niku. Pernah beli onta apa enggak? Mungkin kisaran 14 juta lah kalau dikuruskan kita. Bisa jangan bayangkan berapa kan? Begitu banyaknya. Anggap aja kalau 14 juta. Tapi mungkin lebih ya, enggak mungkin onta long besarnya kayak gitu kok. Enggak mungkin lah 14 juta. Kambing aja kalau kita beli untuk untuk bayar dam aja itu kan sekitar 450 real kan? 450 real. Itu beliau menyumbangkan 960 onta, 60 kuda, dan plus beliau setelah Rasulullah berdiri itu tidak lama dari itu beliau datang kepada Rasulullah menyodorkan 10.000 dinar. Makanya ini orang yang benar-benar loman luar biasa, tanpa eman, tanpa eman bahasa Indonesianya? Sayang, tinggal bahasanya depannya ya. Jadi eman dengan uangnya sama sekali tidak. Itu sahabat Utsman bin Affan. Yang menarik itu kisah yang kedua Bunda. Satu momen setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, itu di Madinah itu mengalami paceklik. Paceklik yaitu kekeringan yang luar biasa. Dan di Madinah satu-satunya sumber yang masih mengalir
air yang masih mengalir itu sumurnya yang dimiliki oleh orang Yahudi. Yang dimiliki oleh orang Yahudi. Namanya Bi'ru Raumah. Namanya itu Bi'ru Raumah. Kemudian mau tidak mau umat Islam setiap hari itu beli air di sumurnya orang Yahudi itu terus, dan tahu butuh rumus ekonomi ini, kalau butuh murah apa mahal? Mahal. Sudah. Karena butuh plus memang tidak ada air, beli ke orang Yahudi mahal. Satu momen Kanjeng Nabi itu ngomong dengan para sahabat. Pak orek sapa sing cara basa kene nggih. Sapa sing gelem tuku iki lho sumur. Karena kasihan kalau sahabat-sahabat itu beli terus, itu kasihan. Maka kemudian sahabat Utsman tanpa sepengetahuan Rasulullah mendatangi rumahnya orang Yahudi itu. Saya boleh beli enggak? Apa namanya? Sumurmu mau tak beli? Boleh apa tidak? Apa jawaban orang Yahudi? Oh, tidak boleh. Kayak panjenengan mama lagi dapat penghasilan luar biasa, tiba-tiba mau di apa? Kalau bahasa ekonomi itu apa? Di akuisisi ya. Mau diakuisisi itu gimana? Lah kok mau diambil untuk dibeli sama sahabat Utsman? Kata, "Loh aku iki lagi oleh untung akeh kok malah mbak tuku iki piye?" Maka kemudian yang terjadi apa? Ya wis ngene. Karena ini otak pebisnis, maka ndak akan habis. Beliau apa? Caranya nego. Ya wis ngene, tak tuku tapi satu hari untukku, satu hari untukmu. Bagi orang yang sama-sama mikirnya ekonomi, loh, saya sudah dimiliki dia tapi saya punya hak tiap hari untuk bisa ngambil. Jadi ini milikku, tak beli ini, tapi kita bagi. Satu hari untukku, satu hari untukmu. Nah ini pinternya sahabat Utsman melobi supaya goal. Jadi caranya dia tetap dapat manfaat, tapi dibayar utuh sama sahabat Utsman. Oke, deal dia, dibeli 20.000 dinar. Mahal. Karena ini sumurnya Bunda di daerah dekatnya Masjid Kiblaten. Di daerah situ, karena pemukiman kan di area Masjid Nabawi kan. Lah di Kiblaten kan tidak jauh dari Masjid Nabawi. Lah sumurnya ini di daerah situ. Maka kemudian deal kesepakatan 20.000 dinar, maka berjalanlah itu. Satu hari untuk sahabat Utsman, satu hari untuk orang Yahudi. Berjalan silih berganti. Ternyata sahabat Utsman ngomong kepada sahabat, ke semua penduduk Madinah, silakan ambil air di sumur yang telah aku beli tanpa membayar. Itu saya wakafkan, sudah saya hibahkan, pokoknya saya untuk kemaslahatan umum. Sudah. Karena orang taunya bilang begitu, sahabat Utsman menyampaikan seperti itu. Pada hari H jatahnya sahabat Utsman, mereka ambil banyak untuk stok di rumah. Oke, kalau di rumah punya stok, kira-kira besok beli enggak? Enggak beli. Maka itu terjadi sampai 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Si orang Yahudi ini bingung. Lah iki kok aku gak oleh manfaat sama sekali karena enggak ada yang beli. Karena sahabat Utsman gratis. Maka si orang Yahudi ini datang ke sahabat Utsman. Utsman, ini gimana? Jatah saya yang tiap hari saya tidak bisa ambil manfaat karena tidak ada yang beli, karena kamu gratisin. Jadi kemudian saya tidak dapat keuntungan sama sekali. Ya sudah, jatah saya yang 1 hari per hari kita giliran itu kamu beli sekalian. Nah, dibeli lagi sama sahabat Utsman dengan harga yang sama, 20.000 dinar. Jadi orang Yahudi ini dapat 2 keuntungan. Dia sudah dibeli 20.000 dinar, kemudian dia ternyata pikirnya dia akan mendapatkan manfaat dari penjualan 1 hari selang-seling itu, ternyata tidak dapat. Dibelilah sama sahabat Utsman. Dan kemudian sahabat Utsman mengatakan bahwa ini aku hibahkan, aku berikan untuk kemaslahatan umat Madinah atau para sahabat atau orang-orang yang berada di Madinah. Berjalan terus sampai kemudian yang kalau Bunda tahu semuanya, sumur itu kemudian di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon korma. Jadi kan tidak mungkin, pasti lahan-lahan sekitar itu kan tahan kosong di sumur.
tumbuh kebun-kebun kurma. Dari kebun-kebun kurma itu hingga sekarang di era Turki Utsmani, hingga sekarang wakafnya Sayyidina Utsman itu masih bertahan. Dan atas nama sahabat Utsman bin Affan. Dan itu saya coba cek di website di berbahasa Arab, memang benar itu bukan hoax. Jadi sampai sekarang dari penghasilan, kalau kita mengatakan istilah sekarang Bunda adalah anggap aja itu sebagai wakaf produktif, ya. Kemudian sama pemerintah Saudi itu dibagi jadi dua, separuh untuk fakir miskin, separuh kemudian dimasukkan di rekening sahabat Utsman bin Affan, dan itu aset itu dikembangkan kemudian sampai yang namanya punya hotel di area Masjid Nabawi. Maka kalau kita tengok ini Bunda, kalau orang suruh milih ini, mohon maaf, kalau orang suruh milih, wakaf itu yang paling enak itu wakaf produktif. Wakaf produktif itu ibarat kata, saya contohkan yang simpel saja. Panjenengan punya rumah, kemudian jangan kasihkan ke masjid, jangan kasihkan ke sekolah, jangan kasihkan ke pondok. Rumah ini aku wakafkan, tetapi rumah ini adalah untuk dikontrakkan. Dari uang kontrak itu dipakai untuk operasional, dipakai untuk di komitmen di awal separuh untuk fakir miskin, untuk janda, untuk apa kebutuhan, kemudian yang separuh untuk apa, untuk kebutuhan. Jadi kalau ngomong wakaf itu sebenarnya yang menarik menurut saya adalah wakaf produktif, karena itu berkembang daripada sekedar panjenengan wakaf tanah untuk masjid, untuk pondok, ya itu bagus. Tetapi orang sekarang harus berpikir bagaimana wakaf produktif. Contoh saya contohkan. Panjenengan beli di daerah sawah seharga 15 juta. Kemudian jangan amanahkan ke masjid. Kemudian sama masjid, sawah itu tidak dijual, tidak diapa, karena ini wakaf, nggak boleh dijual. Maka kemudian disewakan, digarap oleh petani. Hasil itu kemudian bisa dipakai untuk operasi, dan itu tidak akan berhenti. Dan yang bagusnya lagi ini kan sawahnya tetap utuh, kayak miliknya sahabat Utsman, sumurnya tetap utuh, kemudian berkembang sampai hasilnya kemudian diinvestasikan, jadi malah berkembang. Makanya sekarang menurut saya yang paling menarik adalah wakaf produktif. Atau kalau bagi kita itu wakaf kadang menakutkan ya, karena tidak boleh dijual macam-macam, ya anggap sedekah produktif kan bisa. Kayak panjenengan kecil-kecilan lah Bunda, kecil-kecilan ada orang yang tidak punya pekerjaan, jangan belikan, dia punya keahlian nempel ban, maka jangan belikan kompresor, belikan alat-alat menempel ban. Itu namanya sedekah produktif, daripada jangan kasih uang untuk makan, untuk kebutuhan. Saya contohkan lagi hal-hal yang kadang orang tidak berpikir bahwa itu manfaatnya besar. Saya contohkan lagi, panjenengan punya kelebihan rezeki, kemudian tahu ada sanak saudara, ponakan atau saudara jauh, dia butuh sekolah dan tidak ada biaya, dia butuh uang untuk kuliah, tapi anaknya pinter, punya kemauan, tidak ada uang, kemudian jangan menginvestasikan, kuliahmu tak biayai, mohon maaf, dengan ilmu yang kemudian didapat, oleh anak yang panjenengan biayai, itu masya Allah jadi pahala yang luar biasa yang mengalir, karena seandainya nanti dia mengajar, dia mendapat ini, maka itu akan memberi keberkahan yang luar biasa. Maka Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini dapat memetik pelajaran yang besar dari sahabat Utsman bin Affan. Maka dari sini kita semoga menjadi orang-orang yang menerima orang yang bukan yang menerima, tetapi orang-orang yang bisa mentasarufkan untuk sedekah, untuk wakaf dan lain-lain. Yang ketiga Bunda, harta sahabat Utsman yang terkenal salah satunya adalah ditasarufkan untuk tausi'atu Masjidin Nabawi, untuk perluasan Masjid Nabawi. Ini kalau perluasan Masjid Nabawi, ini orang yang mulia. Satu tadi untuk bekal
peperangan Tabuk. Kemudian yang kedua adalah untuk membeli sumurnya orang Yahudi untuk kebutuhan orang Madinah. Kemudian yang ketiga adalah untuk perluasan Masjid Nabawi. Selain itu Bunda, pernah di tanah Hijaz di era zaman sahabat Abu Bakar terjadi paceklik yang luar biasa. Sahabat Utsman mensedekahkan 500 ton gandum untuk kebutuhan masyarakat. Maka 500 ton. Lah bisa dibayangkan lawang sebuah negara Hijaz, maka wajar. Maka dari sini kita tahu bahwa ini sahabat yang mulia yang mentasarrufkan uangnya untuk keagungan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 tadi Bunda, yaitu 1 untuk peperangan Tabuk, yaitu hampir 1.960 itu adalah onta, kemudian 60 kuda, kemudian 10.000 dinar. Kemudian yang kedua untuk membeli sumur orang Yahudi untuk perluasan Masjid Nabawi. Yang keempat beliau mensedekahkan ketika terjadi paceklik di tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu para ulama selalu Hijaz itu adalah Mekah Madinah. Ulama Hijaz itu adalah Mekah Madinah. Nah itu pernah terjadi paceklik, kemudian sahabat Utsman mensedekahkan hampir 500 ton gandum untuk kebutuhan masyarakat yang saat itu mengalami kesusahan ekonomi yang luar biasa. Oke Bunda, insya Allah untuk sahabat Utsman saya cukupkan. Kita akan masuk di tema yang lebih umum, yaitu sedekah dan zakat. Karena ini kita ngomong sahabat yang menjadi teladan kita, maka coba kita kupas itu. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah Bunda. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ya, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Nah, kadang zakat itu di Al-Quran kadang memakai bahasa infak, ya, kadang memakai istilah infak. Nah, gambaran umumnya begini. Kalau kita telaah gitu, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Maka zakat ini adalah yang sekupnya paling kecil. Dia sudah dibatasi untuk siapa, waktunya kapan, saat melaksanakan itu harus seperti apa, sudah dibatasi semua, itu zakat. Tetapi kalau infak maka bisa kita bagi. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Nanti masuk di situ adalah sedekah. Saya contohkan infak wajib. Infak wajib salah satu contohnya adalah yang kita berikan kepada pasangan kita, yang kita berikan kepada anak-anak kita. Itu adalah infak, itu kan nafkah, itu maksudnya adalah itu wajib. Tetapi bisa masuk ranah sunnah. Maka kalau kita sudah memahami ini, maka Bunda, jadi kalau orang tanya, saya sedekah itu kapan, untuk siapa? Kalau sedekah sunnah untuk siapapun tanpa batas. Bahkan panjenengan sedekah ke orang kaya pun tidak ada masalah. Bahkan panjenengan sedekah ke orang yang non muslim pun tidak ada masalah, tanpa ada batas apapun. Dan kapan besarnya seberapa tidak ada batasan. Itu infak kepada siapapun. Bahasa sedekah sama infak mirip Bunda, muradif, ya. Ada persamaan. Jadi saya jadikan satu aja. Kemudian zakat itu tidak bisa. Zakat itu ditasarufkan kapan, itu ada batasnya. Untuk siapa, hanya untuk 8 orang. Kemudian kapannya, terus kapan harus dizakati, nominalnya seberapa, itu semua sudah ada ketentuannya kan. Nanti ada nisab, ada haul, ya kan, ada harus 1 tahun, harus sudah batasannya sekian, itu semua ada. Maka sekali lagi, kulo niki sampun sedekah saben wulan, kulo wajib zakat boten nanti di akhir tahun. Beda antara panjenengan yang keluarkan tiap bulan itu, yang rutin itu, anggap aja jenengan punya rutinan, umpama 1 bulan itu 1 juta ke A, B, C, D, pecah-pecah. Kemudian 1 tahun jenengan apakah masih punya kewajiban zakat? Masih. Jadi bedakan antara yang namanya sedekah dengan zakat. Nah, sekarang sebelum kita kupas itu nanti Bunda, kita ngomong zakat lebih detail. Saya ingin menyampaikan
ada satu ayat yang ini harus jadi pegangan kita. Satu ayat yang harus jadi pegangan kita, cara pandang tentang harta. Sekali lagi, cara pandang tentang harta, yaitu di surah Al-Hadid ayat 7. Surah Al-Hadid ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fih falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah dari apa yang telah aku jadikan kepada kalian sebagai penguasanya. Apa maksudnya? Berarti harta kita ini adalah amanah. Harta kita ini adalah amanah. Maka sampai para ulama mengatakan, innal mal alladhi bi aidina laisa lana innama nahnu umana'u alaina. Para ulama mengatakan harta yang berada di genggaman kita itu bukan milik kita, tetapi amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika ngomong amanah, itu ada haknya orang-orang yang harus kita kasih. Maka kalau kita sudah pahami itu, maka Bunda, janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang benar-benar menjalankan amanah itu, dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakati harta yang telah didapat, janji Allah. Dan itu banyak. Kalau panjenengan nanti di rumah, Bunda yang ada di rumah, jangan bisa buka itu yang namanya ayat Al-Baqarah 261 sampai 274. Itu total bahas sedekah. Nanti jenengan, saya karena tidak mungkin ngupas ini semuanya. Jadi panjenengan nanti bisa dibuka ayat yang ngupas tentang sedekah Al-Baqarah 261 sampai 274. Itu hampir 4 lembar atau 4 halaman. 261 sampai 2774. Saya coba bacakan salah satu bagian dari yang tadi saya sampaikan, yaitu 261. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan harta yang kalian keluarkan di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Perumpamaan harta yang dikeluarkan untuk berinfak adalah seperti sebulir biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai itu terdapat 100 biji. Bisa jangan bayangkan, dari 1 kemudian di situ ada 7 itu di dalamnya masing-masing ada 100. Bahkan Allah pun bisa melipatkan tanpa hitungan itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tapi ada syaratnya, Bunda. Orang kaya itu memang ujiannya 2. Dulu itu unen-unen guru saya, ternyata di dalam Al-Qur'an itu tampak jelas ujiannya orang kaya itu, Bunda. Yang ini kaya yang loman loh ya. Kalau yang kaya medit ndak ono ujiane ya medite kuwi. Kaya yang medit ujiannya medit itu. Tapi ini kaya yang loman, kaya yang ringan tangan. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan betul ujiannya itu 2. Yaitu ini masih di ayat 261 Al-Baqarah. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala ada lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Ujiannya 2, Bunda. Mannau wala ada. Undat-undat kalau nglarakno ati. Nglarakno ati tahu ya? Membuat sakit hati. Jadi ujiannya orang kaya yang loman itu 2. Suka ngungkit-ngungkit, mengungkit-ungkit, sampeyan nomben ora tak tulung no gak koyo ngene. Nomben umpamane masjid gak tak iwangi kok. Masjid tak iwangi ndak kira dadi. Itu namanya manna, ngundat-ngundat akan kebaikannya. Yang kedua, wala ada, menyakiti.
Ya, kira-kira jenengan mari dikei wong diungkit-ungkit lara ati mboten. Diungkit-ungkit. Awakmu lali yo nombe niku tak openi, tak tulung, tak sekolahno saya gitu. Kemudian ngungkit-ngungkit gitu. Pasti orang sakit hati. Makanya ujian terbesar orang kaya yang loman atau yang dermawan itu adalah dua. Suka mengungkit-ungkit, yang kedua menyakiti. Karena kadang ada tipe begini Bunda. Ada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Ada tipe-tipe silent, ada. Jadi maksudnya begini, kalau nulung kemana, tidak pernah dibicarakan. Ya kayak ada apa-apa gitu. Tapi ada tipe-tipe orang begini, nulung temennya ini satu. Nanti ketemu si yang ditolong ini punya teman, diceritain bahwa dia pernah nulung temennya. Itu namanya manna, ngundat-ngundat. Itu ujiannya orang yang kaya, yang loman. Tapi ya itu tadi saya sampaikan, karena kaya sing medit ya ujiannya medit kuwi. Kaya yang medit itu ya. Loman enggak paham Bunda. Loman itu dermawan, dermawan. Jadi kalau kita pahami ini Bunda, maka harta itu punya uang ya cobaan. Enggak punya uang ya cobaan. Wes loman itu loh, itu saya oleh cobaan. Itu kan memang mana ada orang hidup tidak dapat cobaan. Sampai uang kepingin pinter, bodoh cobaan. Wes pinter, kena cobaan. Sama orang fakir cobaan. Jadi kaya cobaan. Wes kaya, wes loman, kena cobaan nih saya. Punya penyakit nanti. Manau wala ada. Maka kalau beda, kalau cobaannya orang penguasa beda lagi. Kalau penguasa itu Allah kalau kasih ujian itu satu semena-mena. Beda, dan itu diabadikan di Quran semuanya ada. Orang kaya itu ujiannya dua, yaitu suka ngungkit-ngungkit sama menyakiti. Iku jenengan duwe dulur nate jenengan tulung mari ngono pas ono momen nggak tepak, punya masalah, kemudian diungkit-ungkit, pasti menangis. Yang pernah ditulung itu karena diungkit. Kalau penguasa ujiannya beda lagi. Penguasa itu arogan, itu ujiannya. Itu penguasa, merasa menang sendiri semaunya, itu penguasa. Oke, kita masuk di poin yang yaitu zakat. Oke, karena ini urusan harta, saya coba singgung karena kemarin sekalian coba saya kupas tentang zakat. Bunda, zakat itu kalau kita bagi ada dua. Zakatul badan, kemudian zakatul mal. Zakatul badan itu zakat fitrah itu. Kemudian zakat yang kedua adalah zakatul mal, zakat harta. Zakat harta kemudian para ulama membagi menjadi 5. 5 nanti dibagi lagi cabang-cabangnya. Jadi kalau kita pecah gitu, zakat itu ada zakatul badan, kemudian zakatul mal. Lah zakatul mal itu kemudian dibagi, ada al-mawashi. Al-mawashi itu binatang ternak. Jadi binatang ternak yang wajib dizakati dipecah jadi 3, yaitu apa namanya? Onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kemudian yang kedua al-asman, yaitu harta yang berharga. Apa itu? Al-fiddah wad dahab, emas dan perak. Yang ketiga az-zuru, yaitu wowohan. Wowohan niku nggih padi, gandum itu. Wowohan itu maksudnya itu. Kemudian as-simar. As-simar ini buah-buahan. Kalau di kitab-kitab salaf hanya ada 2, yaitu an-nahl wal ainab, yaitu kurma dengan anggur. Tapi para ulama kontemporer sekarang, lah kok enak mosok kurma ambek anggur tok. Lah terus wong nak duwe kebun pelem, kebun duren, mosok gak wajib zakat nak duwe hektar-hektaran. Sekarang ada sawit begitu, ya tidak mungkin lah masa ini kan terbatas di daerah Arab sana. Maka kemudian dikembangkan oleh para ulama. Sudah dicatat Bunda semuanya? Jadi ada zakat apa? Yang kelima. Jadi yang kelima itu tadi saya ulang ya. Ada al-mawashi ya. Kemudian al-asman. Al-mawashi binatang ternak, kemudian barang berharga tadi, kemudian pertanian, kemudian buah-buahan, kemudian ada lagi yaitu namanya
apa ya Allah? Apa namanya? Perniagaan atau urudut tijarah. Tijarah. Nah, kemudian ada tambahan dari para ulama yaitu ada lagi namanya al-ma'dan. Al-ma'dan itu pertambangan. Jadi kayak jenengan mungkin di sini ada yang atau yang di rumah ada yang bisnis batu bara. Jadi hasil tambang bumi itu kemudian itu juga wajib dizakati, termasuk minyak, batu bara itu wajib dizakati. Kemudian ada lagi yang memasukkan rikas. Rikas itu harta temuan atau harta karun. Itu wajib dizakati. Semua itu Bunda, semua ada nisabnya masing-masing. Semua ada nisabnya masing-masing. Nah, sekarang saya ingin fokus kupas zakat. Zakat itu apa sih kalau menurut bahasa? Zakat itu artinya an-numu. Bahasa Inggrisnya apa itu ya? Tumbuh, grow ya. Tumbuh. Zakat itu artinya tumbuh. Menurut bahasa, an-numu, tumbuh. Bisa juga diartikan zakat adalah al-barakah, keberkahan. Zakat juga bisa diartikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka orang kalau zakat mestinya harus meyakini bahwa harta itu akan semakin tumbuh. Kalau kita mengenal itu uang kalau dikeluarkan untuk zakat kan seolah-olah kurang. Kalau uang yang tambah itu dipinjamkan orang kemudian bagi hasil itu tambah. Tapi padahal tidak begitu. Zakat itu esensinya adalah bertambah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya, karena sebenarnya esensinya zakat itu adalah mensucikan harta. Nah, tadi sudah saya sampaikan yang ternak, barang berharga, kemudian apa tadi? Pertanian, kemudian apa namanya? Buah-buahan, kemudian harta perniagaan atau dagang tadi. Nah, saya coba pada pagi hari ini akan fokus di perdagangan. Ini yang kelihatannya perlu kita kupas dulu. Kan tidak mungkin saya ngupas jenengan kambing, ya kan? Sapi, enggak. Jadi saya apalagi onta. Persawahan juga enggak, sama karena panjenengan di kota. Saya coba fokus ke perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, orang yang dia punya usaha apapun, ya, usaha apapun itu wajib dizakati. Syarat satu, ya ini ada ketentuannya. Satu, sudah nisab. Nisabnya perdagangan itu, nisab itu artinya adalah tapal batas ukuran uang yang harus dizakati atau perdagangan yang harus dizakati. Tapal batasnya adalah para ulama sepakat antara ada berpendapat 85 gram emas, ada yang berpendapat 95 gram emas. Sudah, anggap aja jangan ambil yang aman 90 gram. Oke. 90 gram. Sekarang anggap aja emas harganya 1 juta. Bener nggih 1 juta? Oh 700 sekarang. Oh sudah turun lagi. Turun jauh. Benar ya Bunda ya? Oh kalau murni mahal. Anggap aja yang murni ya. Yang murni anggap aja 1 juta. Berarti nisabnya urudut tijarah atau harta perniagaan itu adalah 90 juta. Ya kan? 90 juta. Ini jangan punya kantin. Nah, itu wajib zakat kalau sudah satu nisab. Uang kumpul 1 tahun 90 juta itu baru wajib zakat. Yang kedua, haul harus sudah 1 tahun. Saya contohkan. Cara menghitungnya terus kayak apa? Kemarin sempat ada pertanyaan, makanya ini coba saya fokuskan di sini saja. Kemarin ada pertanyaan begini. Orang punya usaha, anggap aja rumah makan. Atau apa Bunda? Jenengan? Ayo sebutkan. Apa? Baju. Apa? Selain baju apa lagi? Pecah belah. Ya tidak apa-apa. Mertua saya punya pecah belah.
belah. Kulakannya di Kedaung kulakannya. Jadi apa namanya? Cara rumus menghitung perniagaan itu begini Bunda. Modal yang diputar, dengan catatin, modal yang diputar selama 1 tahun. Modal ini berarti nggak melulu uang ya, bisa dalam bentuk modal yang diputar dalam 1 tahun, kemudian ditambah uang yang ada, berarti laba yang ada setelah dikurangin operasional tentunya, ditambah uang yang ada, kemudian ditambah piutang yang dalam 1 tahun kemungkinan bisa cair. Uang jenengan diutang sama agen-agen atau diutang sama itu, kemungkinan saat penutupan buku di akhir tahun untuk bagi zakat, uang itu sudah kembali, ditambah itu, kemudian baru dikurangi hutang. Jenengan ternyata usaha itu kan punya hutang, dikurangi hutang, sama kalau ada kerugian dikurangi kerugian. Maka kalau sudah ketemu plusnya berapa, maka kemudian tinggal dikali 2,5%. Jadi kalau panjenengan usaha, umpama ini contoh kecil, ada orang buka kantin, toko pecah belah. Jadi tokonya tidak usah dihitung, tanahnya yang dipakai tidak usah dihitung, rak-raknya jangan dihitung. Untuk tempat-tempat ini, untuk nyimpen kerudung, untuk nyimpen pecah belah, yang itu tidak berkembang, karena ya tetap anjek aja kan, itu tidak akan berubah. Yang dihitung adalah mangkoke ono piro, kudunge sisae ono piro, ditotal semua dalam bentuk nominal, kemudian uang yang ada kemudian berapa, uang di orang yang itu kemungkinan bisa ditarik dalam 1 tahun itu ada berapa, ditambahkan, kemudian baru dikurangi utang. Jenengan namanya usaha kan bisa aja utang ke teman, utang ke orang tua, utang ke bank, maka baru kemudian plusnya berapa dibagi 2,5%. Dikali dikali, jadi dikali 2,5%. Jadi sebenarnya enggak berat, ngitungnya simple. Saya contohkan, apa namanya, memang sebenarnya yang diminta itu, jadi jangan sampai dengan ngitung zakat perniagaan itu hanya dari laba. Uang yang masih ngendon dalam bentuk barang itu harus dihitung. Tapi bukan aset ya, bukan aset gedung, terus apa itu enggak dihitung, karena itu tidak berkembang. Tetap itu. Yang dihitung adalah nanti kemungkinan barang yang akan dikeluarkan, dijual, kemudian dapat hasil. Cuma yang harus diperhatikan, ngitung barang yang stok itu bukan dari harga kulaan, harga jual saat jenengan mau mengeluarkan zakat. Kan bisa toh, dulu kulaannya mau 50.000, saya kira gani 100.000, bisa terjadi apa enggak? Bisa kan? Oh sekarang bisa begitu. Maka yang dihitung adalah, ngitungnya adalah ketika saat jenengan berzakat itu nominalnya berapa, bukan saat kulaan, karena ini aset yang harus dihitung untuk dizakati. Semudah itu sebenarnya. Pokoknya barang yang ada dihitung, uang yang tersisa dihitung, utang di orang itu yang kemungkinan bisa ditarik maka dihitung juga, karena itu uang jenengan juga. Walaupun belum menjadi milik sempurna, tetapi yang kemungkinan uang itu cair loh ya. Kalau yang kemungkinan tidak balik, gak usah dihitung. Wes utang 10 tahun ini jenengan lebokno terus, ya tidak mungkin. Ya, jadi itu yang dihitung, kemudian baru dikurangi utang. Kita punya utang berapa? Saya contohkan sudah. Orang bekerja, modalnya 100 juta. Dibelikan barang dalam bentuk 40 juta. Oke, berarti apa namanya, yang 60 juta ini kan berarti dia apa namanya untuk persiapan usaha. Kemudian dia punya untung 10 juta, berarti 50, 40 tambah 10, 50. Kemudian uang dia dipinjam sama orang 5 juta atau 10 juta lah, biar hitungannya enak, 10 juta. Yang ini nanti saat hitung zakat itu uang itu cair, maka ini harus dihitung, berarti 40, 10, 10. Kemudian baru, oh saya punya hutang sini, utang saya 30 juta, ya berarti 60 tinggal 30. Kemudian kalau sudah totalnya tinggal sisa berapa, dikalikan 2,5%. Sudah, hitungannya sesimpel itu.
Nah ini yang agak repot ngitung itu nanti itu kalau jasa. Kalau jasa ya kan, jasa ini tidak ada yang bisa dihitung jasa itu. Karena jasa, kalau barang kan bisa dihitung. Jasa itu paling ya kayak umroh aja, yang dihitung apa? Paling ya koper gitu-gitu yang bisa dihitung. Tidak bisa semuanya. Makanya kadang kita itu kasihan begini Bunda. Wong sing tandur itu loh, sawah. Wis ning desa niku biasane kan tandur itu kan dimodali sama pengusaha, ya kan? Dikai pupuk, nyewa njaluk kabeh, mari ngono panen, mari dikon zakat. Wis entek kabeh dienggo bayar utang itu habis. Makanya kemudian di era sekarang terkenal ada namanya zakat profesi. Sakno lho wong sawah ngenteni paneni ae, ngenteni 3 bulan 4 bulan. Berapa bulan Bunda? 4 ya? 4 bulan. Itu aja dia tiap bulan tidak ada pemasukan, malah ada pengeluaran. Tapi nek mburi kena zakat, ya Allah sano. Lah, maka kemudian di era sekarang ada zakat profesi. Yaitu zakat profesi itu kalau di kitab fikih kontemporer namanya zakatul mal al-mustafad. Jadi zakat harta yang bisa diambil faedah. Apa itu? Siapapun panjenengan kerja, gaji 1 bulannya 10 juta. Berarti kalau 1 tahun berarti kan sudah 120 juta. Berarti secara nisab ya sudah masuk, karena nisabnya tadi cuma berapa? 90 juta. Maka perinciannya ini para ulama khilaf Bunda. Ada yang diambil dari langsung bruto, penghasilan kotor langsung dipukul, diambil. Ada yang ngitungnya setelah dikurangi operasional. Jadi aku budal ning kantor nganggo bensin, aku yo makan siang. Setelah dikurangi itu, ada yang model diambil bersih. Jadi setelah dipakai kebutuhan sehari-hari, sisanya berapa baru itu yang dizakati. Kalau tidak sampai 1 nisab, maka ya tidak perlu zakat. Cuma para ulama menyarankan untuk kehati-hatian, mending kotor aja lah, bruto saja daripada neto, daripada bersih gitu. Tapi ya sakno tau umpamanya sewu tak. Nah, kita kemudian memilih pokoknya bruto, yang baik bruto. Saya contohkan, uang duwe penghasilan 10 juta, duwe tanggungan 5 juta, harus bayar A, B, C, D, buat kebutuhan 3 juta. Lah masa mau diambil kotor habis, mau diambil kotor ya nggak bisa, malah nggak bisa bayar utang dan lain-lain. Maka ya ini adalah sebuah pilihan. Para ulama khilaf di situ. Ada yang ambil bruto, ada yang neto, ada setelah diambil operasional. Boleh enggak dikeluarin tiap bulan? Di keputusan MUI itu memperkenankan untuk dikeluarkan tiap bulan. Takjil istilahnya. Tapi sebenarnya zakat itu wajibnya kan hanya kalau satu tahun. Lah kita kan enggak tahu Bunda. Ternyata di bulan ke-8 ada sesuatu yang kemudian kita harus pakai uang itu. Di ending saat penghitungan zakat minus, tidak sampai nisab. Maka kalau saran saya sih, yang tiap bulan itu sudah itu sedekah saja, nanti per tahunnya itu zakat. Kalau memang sampai 1 nisab ya dikeluarkan zakat, kalau enggak ya enggak. Karena kebutuhan orang ini kan fluktuatif kan. Kadang ada anaknya yang sakit, kadang ada anaknya yang sakit kemudian dipakai sehingga tidak sampai nisab. Maka dari sini Bunda dapat kita pahami bahwasannya ketika seseorang mau berzakat, dia harus memahami nisab, haul. Kemudian jangan dianggap tiap bulan itu sudah zakat saya. Boleh enggak? Boleh. Enggak ada yang larang, takjil itu enggak ada masalah. Cuma kan orang itu kadang ada kebutuhan. Yang kebutuhan itu kadang mendadak dan lain-lain sehingga mengurangi nisab. Cuma begini, yang tidak boleh itu begini Bunda. Nisabnya itu 90 juta, wis seru apik ngitung zakat dibelanja nose. Itu namanya menghelah, itu namanya. Kalau bahasa kita itu, bahasa fikih itu helah namanya. Merekayasa. Sehingga sampai nanti akhir tahun atau kalau panjenengan ngitungnya Syawal, berarti Syawal itu supaya enggak tembus 90 juta ya apa cara nih belanja gak megang uang, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Oh tak tukakno kasur, tak tukakno ini, sehingga tidak sampai 90 juta. Ini yang tidak boleh. Kalau diada-adakan itu tidak
tidak boleh, harus ya natural lah. Memang itu sebuah kebutuhan. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran tentang zakat, yaitu zakat tijarah atau urudut tijarah, zakat perniagaan. Kemudian bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ini sudah hampir setengah 11, di akhir nanti kita isi session dengan tanya jawab. Mungkin di grup ada, di Facebook ada pertanyaan. Oke, silakan sekalian aja. Nanti malah kemarin kelihatannya banyak. Iya, saya baca itu ada pertanyaan ya. Yang sekarang ada enggak yang zakat? Ada ya, lagi dicatat ya. Ini mohon maaf, ini pertanyaan minggu kemarin mestinya. Bagaimana cara kita memperbaiki manajemen kolbu akibat terluka oleh perbuatan suami yang pernah hilaf? Terutama hal itu kita sadari sudah tidak seperti semula perasaan yang kita miliki. Bertahan karena komitmen tetapi menjalani dengan perasaan tertekan. Ini kalau sudah menyangkut perasaan, kita itu tidak bisa jawab lewat fikih. Ini kan curhat hati kan. Jadi kita nggak bisa jawab lewat fikih. Tapi kalau prinsipnya begini, kita diajarkan untuk fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi konsep memaafkan itu adalah ajaran beragama. Konsep memaafkan itu adalah ajaran beragama. Nah, ketika kasus seperti ini mau terus lanjut tapi perasaan ini tidak hilang kan, begitu kan, terus pokoknya tidak nyaman lah istilahnya, wis gak mood ya apa sih, wis gak nyaman, itu gimana? Maka yang bisa dilakukan adalah tumbuhkan bahwa selama dia sudah berubah, maka panjenengan harus malah kalau bisa mensupport, jangan sampai malah kemudian si suami ini malah menjauh. Karena kemarin saya sempat ceritakan yang kasus ada seorang istri suami tahu istrinya begitu, kemudian memaafkan dan hanya karena ingin menjaga anak-anaknya ini jangan sampai terpisah dari kedua orang tuanya. Jadi kalau solusinya apa, manajemen hatinya kayak apa, mantapkan dalam hati semua orang bisa salah, semua orang bisa melakukan kesalahan, bukan hanya panjenengan sebagai seorang istri, suami pun bisa melakukan kesalahan. Maka kalau sudah meminta maaf, maka maafkan. Itu cara untuk membuka hati supaya hati kita tidak terus sakit. Terus yang kedua, bagaimana mensikapi suami yang pelit sehingga menghiraukan anak. Wes gak ngereken anak, pelit sisan, terus duit kanggo sopo? Terus duit kanggo sopo? Ebe anak gak ngereken, ebe bojo medit, lah duit kanggo sopo? Maka ya kalau begini ya, ini kalau karakter agak susah. Karena orang kalau terah medit itu ya medit. Iya, cari kawan bayi. Apa? Iya, ya memang cara untuk memperbaiki itu ya dengan kesabaran, dengan pembiasaan. Karena watak muncul kan dari pembiasaan bunda, dan itu dari kecil. Terus lah tiba-tiba ketemu dewasa, ketemu sama panjenengan dengan watak seperti itu, maka ya harus sabar, namanya harus mengikuti. Jangan sampai kenceng-kenceng, juga jangan sampai los. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Bunda. Kalau harta berupa uang tabungan, bagaimana? Apa berbeda dengan yang dikeluarkan setiap bulan? Begini bunda, ini kayak deposit, kayak tabungan yang disimpan di bank. Ini dia statusnya adalah seperti kita menyimpan emas, seperti kita menyimpan perak. Jadi kalau perak itu kan nisabnya 595 gram. Tapi kalau emas tadi ada yang 85, ada yang 95. Kita ambil tengah-tengah 90. Tapi kalau perak itu 595 gram. Uang, maka sekali lagi
Kalau emas tadi dikonversi, kalau emasnya itu 1 gramnya itu 1 juta, maka 90 juta. Tabungan kita kok ngendon di bank 1 tahun, ada uang 90 juta, maka wajib dizakati. Karena ini termasuk dia menyimpan sesuatu yang berharga. Beda kasus, nanti kok ada orang ini nyimpen meja-meja antik, tapi dia sebagai koleksi, maka tidak wajib zakat. Tetapi kalau ini jadi barang dagangan, maka dia akan kena zakat barang dagangan. Maka itulah yang membedakan antara sesuatu yang kemudian wajib dizakati dalam bentuk perniagaan atau tidak. Itu ada niat awal orang memiliki itu. Contoh, panjenengan duwe mas-masan, sampai mas-masane iku 1 kilo. 1 kilo itu ya wakai ya. 1 kilo banyak, dan panjenengan memang koleksi, nah, maka ini wajib dizakati. Wajib zakat bukan zakat urudut tijaro, bukan zakat perniagaan, karena jangan punya sesuatu yang berharga, ya wajib dizakati. Tapi kalau kemudian itu diperdagangkan, ya maka kena zakat perdagangan, begitu. Itu poinnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Yang ada di sini. Ayo, enggak apa-apa, langsung aja. Gimana Bunda? Kalau apa? Jadi gini, emas yang dipakai, tapi pertanyaannya, emas yang dipakai itu bisa sampai 90 gram. Oh, kalau itu kelihatannya harus dizakati kalau itu. Kalau itu koleksi ya kan? Koleksi kalau itu. Kalau pakai itu sewajarnya lah. Tapi memungkinkan ya. Seorang wanita punya 90 gram itu memungkinkan ya. Oh ada ya, karena gelang cincin aja sudah 5 gram ya. Gelang itu berapa gram? Ini, oh iya. Saya selamat anak saya perempuan, istri saya enggak suka pakai emas. Dari kecil telinganya enggak dilobangi. Masih ada lagi? Ya. Oke, yang di sini mungkin ada. Silakan Bunda. Monggo. Dikontrakkan apa dipakai? Oke. Ini Bunda ada pertanyaan. Mungkin ada orang punya rumah lebih dari 1 kan, sehingga dipinjamkan ke orang. Apakah rumah yang dipinjamkan kepada orang ini wajib dizakati? Mboten Bunda. Rumah yang wajib dizakati itu yang dipakai untuk perniagaan, berarti dikontrakno, dienggo kos-kosan, itu yang wajib dizakati. Kalau tidak ya tidak. Jadi kalau disewakan juga tidak apa-apa. Mboten Bunda, tidak perlu. Apa Bunda? Tadi sudah saya terangkan. Yang dizakat enggak. Yang dizakati itu adalah aset yang dipakai muter Bunda. Nggih, yang dipakai untuk itu. Bagaimana kalau nyimpan emas untuk tabungan berangkat haji? Ini tren ini, ya. Jadi pokoknya begini Bunda. Ini kan sekarang banyak yang menawarkan mas gepeng-gepeng itu kecil-kecil itu ya. Nah, itu kan banyak untuk tabungan haji. Prinsipnya begini, mau uang, mau emas, kalau itu disimpan dan 1 tahun kemudian ada 1 nisab, mencapai nisab, maka wajib dizakati. Wajib dizakati. Kalau haji mestinya ya tidak sampai 1 nisab, tidak sampai nisab, karena haji itu cuma 36 juta. Tidak wajib zakat kalau uang segini. Gimana Bunda? Oh, kalau haji plus. Kalau itu kemudian sudah dibayarkan, ya, apalagi itu peruntukannya sudah jelas bukan kategori penyimpanan, ya ndak Bunda.
Karena itu kan memang sebenarnya untuk membayarkan. Ya, yang kena itu kan ngendon nganggur itu loh. Ngendon nganggur ya apa sih? Memang nggak terpakai, bukan tujuan lain, tidak ada tujuan lain, dia hanya menyimpan gitu aja. Kalau itu memang dipakai ya enggak bunda, karena bukan untuk investasi, bukan untuk apa, itu kan kayak bayar utang sebenarnya loh. Kita haji itu kan sebenarnya nabung itu kan kayak bayar utang sebenarnya, cuma kita sudah dapat porsi, kemudian kita menyimpan di situ. Ada lagi? Oke. Kalau memang sudah tidak ada, kita tutup dengan doa semoga apa yang kita kaji bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد النعم في مجيده يا ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا الله يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال اللهم يا الله يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة اللهم يا الله يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة حسبي من سؤال علم بحاجتي يا الله حسبي من سؤال علم بحاجتي يا الله حسبي من سؤال علم بحاجتي يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.